Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Penuh sukacita, tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asmamu Allah, dan tak lupa berzakat, sempurnakan kewajiban, mensucikan jiwa sebagai umat yang fitri. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Jam segini udah genjreng. Nyanyi, nyonya. Apa maksud kalian ini? Ilham, Adi. Gimana? Kan habis sahur, harus happy. Sahur, berarti habis sahurnya ini. Habis wes. Coba. Nah, tinggal satu biji kan ayam goreng bukan ini mana ini? Aduh Ilham. Ini gara-gara kamu nih. Saya alamat pakai sahur tanpa lauk ya ini. Kayak apa ini? Namanya nanti aku. Ini sahur pertama loh ya. Daripada aku batal siang-siang, makanya makannya banyak dong. Oh gitu. Iya no. Terus Bang Sul gak ada lauknya gitu. Sudah pengalaman ya. Nah ini gara-gara ini kalian ini memang sudah jangan diulangi lagi ya. Ilham ya. Ilham. Lihat dari. Kamu ikut nggak Mbak? Gak ikut? Nyicip aja. Nyicip ya? Ini ya. Berapa kali nyicip ya? Nyicip 2 kali nambah. Ini gara-gara kalian semua inilah. Ini sampai lupa ini mau nyapa pemirsa yang di rumah ini. Aduh gara-gara Bang Gustik ini gimana ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PKTV. Ya alhamdulillah tanpa terasa ini ya waktu kayak terasa cepat sekali dan tahun ini tahu-tahu udah masuk kembali di bulan Ramadan. Dan seperti tahun-tahun yang kemarin program sahur-sahur kita untuk di program PKTV ini di Bangsur atau bangun sahur. Jadi pemirsa yang di rumah ini di sahur hari pertama ini semangat terus ya ibu-ibu, terutama ibu-ibu nih semangat sekali untuk mempersiapkan hidangan santap sahurnya untuk keluarga tercinta. Tapi saya lebih semangat lagi kalau ibu-ibu bisa ngirim menu sahur ke studio atau di rumah Bangsur. Nah, betul. Supaya Ilham nanti dapat tambahan menu lagi. Betul. Nah, ini tadi kalau saya seperti ini kejadiannya, ibu-ibu yang di rumah bisa deh ngirim menu sahur ke rumah Bangsur ini. Jadi dengan sangat lapang dada, tangan terbuka, pintu pun terbuka, kita terima. Nah, itulah dari Bangsur di tahun ini. Dan untuk tahun ini juga di program Bangsur seperti biasanya akan nanti kedatangan tamu-tamu istimewa ya, yang ditunggu-tunggu pemirsa di rumah untuk menjadikan sebuah telaah ataupun ilmu nanti ya tamu-tamu Bangsur yang istimewa ini. Tapi sebelum tamu-tamu nanti hari pertama saya undang, di samping tamu-tamu yang istimewa di program Bangsur ini juga tentunya Bangsur baik hati nih akan memberikan hadiah di setiap harinya nih.
Ya, Bang. Nah, mau nggak dia? Mau. Iya, mau. Mau. Wah. Siapa yang nggak mau hadiah? Mau tentunya. Nah, hadiah ini tapi tidak seketika saya kasih kan tidak, ya harus ada syaratnya. Syaratnya. Iya, itu ada syaratnya tentunya ya. Jadi itu semacam kayak kuis deh, tetapi pertanyaannya tentu saja dijamin gampang lah. Kita nggak usah terlalu menyiksa pemirsa. Bukan seputar sejarah Perang Dunia Kedua. Bukan. Jadi intinya pertanyaan nanti saya berikan di ujung acara, dan diikuti pemirsa nanti lewat Instagram PKTV Kaltim. Ya, jadi di follow dulu untuk PKTV, Instagram PKTV, di follow dulu sehingga nanti bisa ikutan di program kuis atau pertanyaan dari Bang Sur. Siap. Nah, itu yang nanti kita program seperti itu. Nanti kalau sudah di follow, tentunya dari admin Instagram PKTV akan mend-DM. Nah, ini tanpa diundi, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan betul, di-DM langsung oleh admin dari PKTV, langsung dikasih hadiahnya. Oh, itu intinya seperti itu. Jadi supaya semangat untuk tahun ini. Untuk hadiahnya macam-macam, pokoknya jelas menarik. Siap. Menarik itu bisa tali rafia, menarik. Ya, Tambang juga bisa menarik. Rumput Jepang juga. Wah, cukup menarik lah, cukup menarik. Ya. Nah, itulah yang kita program di tahun ini. Dan seperti tadi saya sampaikan, untuk tamu-tamu Bang Sur yang istimewa akan hadir di setiap episode Bang Sur atau Bangun Sahur ini. Karena di rumah Bang Sur ini terbuka sekali. Semua nanti dari profesi apapun ataupun dari manusia-manusia istimewa. Wah, ini. Dan untuk hari ini di puasa kita yang pertama, Adi Ilham, ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Yang di episode pertama ini kita bertema memperkenalkan Kota Bontang lewat pelajar berprestasi. Nah, ini yang banyak harus kita. Itu, Bang. Banyak itu. Ilham punya prestasi apa waktu dulu pelajar? Waktu saya sekolah dulu, saya sempat jadi atlet pencak silat dan juara 1. Prestasinya mesti ribut sama gurunya ini. Iya. Baik, kalau begitu, okelah kita akan langsung panggil tamu-tamu istimewa kita di hari ini. Di hari pertama puasa 1444 Hijriah, yaitu Muhammad Husni Mubarak dan juga Nur Nabila Aulia. Spesial untuk Anda. Assalamualaikum, Pak. Nah, ayo sini. Yuk. Silakan. Dari sini. Oke. Baik. Gimana? Kabarnya gimana kalian? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah baik ya. Ini Nabila, ini Husni. Coba sebelum kami lanjut, Nabila perkenalkan diri dulu, dari mana asalnya, alamat di mana, lahir kapan, jomblo apa, sudah. Pokoknya terserah kamu deh. Waduh. Jangan GR dulu. Ini jangan GR dulu. Ayo silakan. Nama saya Nur Nabila Aulia Salim, lahir di Kota Bontang pada tanggal 9 September 2005. Nah, saya bersekolah di SMA Negeri 2 Bontang. Alhamdulillah sekarang di kelas 11 di kelas IPA 1. IPA 1. Jomblo nggak? Jomblo apa tadi? Maksud, namanya tadi ada apanya? Nabila. Iya, Nabila. Ada salimnya ya? Salim. Salim dulu ya. Baik, sekarang Husni. Oke. Perkenalkan diri dulu Husni. Nama saya Muhammad Husni Mubarak Akil Munawar, biasa dipanggil Husni. Asal sekolah saya di Man Bontang, lahir di Bontang tanggal 17 Mei 2004. 2004. Ya, betul. Terus lagi disampaikan apa lagi? Sudah. Jomblo apa sudah? Udah punya pacar. Maksud, Ya. adik kelas berarti. Oke. Baik, kita langsung boleh tanya ya. Ya. Kalau pemirsa di rumah nanti
bisa buat inspirasi kalian, prestasi kalian seperti ini. Jadi menurut yang saya terima bisik-bisik ini, kalau Husni ini prestasinya adalah 100 orang ketua RT. Waduh, ketua RT. Ketua OSIS. Ya, betul. Ya, terbaik se-Indonesia. Ya, Ini bisa jadi calon ketua apa nanti ya? Nah, ketua apa tuh? Ketua OSIS sudah ya? Ketua OSIS. Nah, Ketua apa ya? Ketua Karang Taruna dulu lah. aku ini sebelum ke Husni, Ilham, OSIS itu apa sih, Ham? Organisasi sekolah. Apa? Organisasi sekolah. Oh, salah. Salah ya? OSIS. Itu banyak loh ya yang banyak tahu OSIS gitu ya. OSIS itu apa tuh? Sebelum saya tanya ke yang ahlinya. Ya organisasi Ah, ayo. siswa siswi sekolah. Aku duduk situ ya. Udah. Oke. Kalau Ilham, ya apa? OSIS. OSIS itu organisasi siswa intra sekolah. Betul itu. Ya. Itu untuk yang sekolah nih, Bang. Ya, bukan. Yang Ya. sekolah yang kayak negeri. Kalau saya kan madrasah. Madrasah. Jadi namanya itu bukan OSIS. Apa itu? Namanya OSIM, Organisasi Siswa Intra Madrasah. Oh iya. Ampun ya. Ya baik, itulah yang untuk Nabila ini Duta Siswa Disabilitas tahun 2023. Kalau yang Husni tadi prestasi 100 siswa apa? Ketua OSIS terbaik 2022 yang dibuka oleh Universitas Indonesia ya. Ya. Itulah yang kemarin prestasi anak-anak hebat kita ini. Kamu juga hebat ya? Oh, saya juga OSIS dulu. Jangan dari dulu. Langsung ke pertanyaan sekarang ya. Nah, jadi kalian ini dapat informasi pembukaan pendaftaran prestasi itu dari mana sih? Ini dari Nabila dulu. Nabila. Kalau Nabila kemarin itu dari Instagram. Kebetulan kemarin kan lagi sibuk-sibuknya dari event-event nasional. Terus tiba-tiba ada nih waktu Nabila scroll di beranda kan, wah ada event nih di kelas siswa Indonesia. Wah, langsung daftar di situ. Oh gitu, di Instagram ya. Terus kalau ini Sama dari Instagram juga. Dari Instagram juga. Jadi karena saya juga ikut di Forum OSIS Kota Bontang dan juga itu Forum OSIS Kota Bontang. Terus itu saya ngelihatnya itu dari Forum OSIS Nasional, postingannya Forum OSIS Nasional. Nah, di situ ada buka Indonesian Student Leadership Camp. Nah, jadi saya tertarik nih buat daftar kayak gitu. kalau kamu info dari mana? Kalau dulu kan nggak ada sosial media. Aku nggak paham itu. Iya, agak susah. Jadi kayak misalnya untuk event-event itu semua prestasi itu di luar sekolah semua. Iya. Tapi kita kadang-kadang juga bawa nama sekolah, tetap bawa nama sekolah juga. Ya, kami lanjut untuk Nabila lagi. Ini keinginan sendiri kah atau ada yang mendorong sehingga bisa ngikuti ajang itu tadi? Keinginan sendiri benar yang mendorong. Oh, ada dua-duanya ya. Ya, artinya tidak egonya terus ada yang mendorong. Tak dorongnya dulu nih. Ada yang mendorong kan ini kan ya. Terus kalau Husni gimana? Sama. Juga. Keinginan juga dan juga ada yang mendorong dari. Ya. Kalau sekarang enggak usah kamu udah tak dorong soalnya ya. Tak dorong. Terus ini Nabila, tahapan-tahapan seleksinya coba bisa dijelaskan ke pemirsa. Nah, sampai menjadi prestasi ini kayak apa tahapannya? Kalau dari kita sendiri itu ada tahapan pendaftaran Iya. itu bagian administrasi. Lalu pada saat administrasi kita akan diseleksi lagi langsung masuk ke dalam semifinalis. Nah, dari semifinalis ini kita mendapatkan karantina online kan? Ya. Karantina online kita Zoom, kita meeting bareng, terus dapat juga materi dari kakak aku nih, kakak aku nih. Apa lagi? Salah. Kakak Ilham. Bukan, dari kakak mentor. Oh, mentor. Iya, dari kakak mentor. Nah, terus setelah itu kami juga diseleksi lagi melalui seleksi akademik dan non akademik itu kayak tes apa ya kan kalau misalnya kita tes di sekolah tuh biasanya Psikotes. ya Psikotes. Seperti itu ya. Iya. Ternyata cukup
ini terjal meliku-liku ininya prosesnya. Wah. Kalau Ilham jadi apa? Ilham lagi ya. Husni, apa terus ini sampai ke hati loh Ilham? Kalau Husni gimana? Kalau saya Tahapannya? kemarin itu tahapannya kemarin pendaftarannya itu dimulai dari pemberkasan, mulai dari upload CV dan lain sebagainya. Ya. Terus ada juga membuat esai, karya tulis. Ya. Buat karya tulis. Waktu itu tema besarnya kalau nggak salah impian masa depanku. Ya, itu tema besarnya itu impian masa depanku. Jadi di dalam esai itu kita disuruh menerangkan kita nanti kelak di masa depan kita mau seperti apa, kita mau jadi apa, dan apa yang akan kita lakukan kalau kita jadi seperti itu. Nah, terus setelah esai juga ada buat video dari esai tersebut. Jadi kami presentasikan seperti itu. Gitu. Nah, setelah itu baru proses seleksi dari kakak-kakak dari panitia di sana diseleksi. Kalau nggak salah kemarin itu ada 300 lebih yang daftar. Gitu Nah, ya. tapi yang lolos itu cuma 100. Kalau yang di Nagla berapa dulu awalnya yang daftar gitu? Kalau secara Tahapannya? keseluruhan, Iya, keseluruhannya. Universitas Indonesia itu ada 4.000 siswa se-Indonesia. Iya. Tapi yang terpilih untuk masuk dalam grand final itu cuma 51 orang. 51 orang. Dari Buntang Dari Bontang saya sendiri. 1 ya. Kalau Altim Kalau tim dari 3. Dari 51 itu 3 Altim ya. Luar biasa. Jadi pemirsa, saya bilang di awal tadi inilah anak-anak kita yang berprestasi ini apa ya? Yang harus menjadikan inspirasi untuk kita buat generasi Z ini, bukan hanya milenial, generasi Z sudah ini ya. Ini untuk berarti berikutnya. Ilham, aku sampai lupa loh, ini tamunya dari tadi disuruh ngomong terus. Ayo, hukuman buat kamu yang habiskan ayamku tadi. Ambilkan minumnya ini. Nah, jangan jauh-jauh. Dapurnya sebelah sana. Maaf ya, ini Kak Ilham seperti ini mengurangnya modelnya itu. Nah, sudah. Tamunya harus dikasih minum jauh-jauh haus. Nah, silakan diminum dulu. Langsung aja. Dari tadi udah ngomong terus kok. Ya, minum dulu ya. Oke, ini pemirsa, sekali lagi untuk anak-anak istimewa kita ini, Mas Husni dan Mbak Nabila ini tentu saja kebanggaan Kota Bontang, sekaligus terutama kebanggaan orang tua, itu yang pasti. Jadi untuk yang di rumah tentu saja anak-anak berprestasi nasional seperti mereka inilah yang merupakan kebanggaan kita semua. Baik, untuk saat ini gimana perasaan bisa terpilih mewakili Kota Bontang ini, Mas? Kalau perasaan secara pribadi bangga atau masih belum puas atau gimana setelah menjadi prestasi seperti itu? Ya, bangga. Dapat apa sih kemarin? Sudah dapat apa sih? Selain penghargaan, selain relasi ya. Terus juga. Terus kan Nabila ini bukan yang kayak cewek-cewek gitu ya, yang kayak Waduh. Bukan cewek-cewek loh. Aku tak geser saya. Takut ini. Nggak bisa kayak cewek gitu nah, jalan pakai high heels gitu, nggak bisa belajar. Oh, berarti kayak kurang feminim gitu ya. Ya. Enggak tomboy lah bahasanya. Kalau Husni gimana perasaannya? Kalau saya sih bangga banget karena bisa membawa nama Bontang ke kancah nasional. Apalagi kemarin itu saya sempat pakai baju batik kuntul perak di sana, membawa identitas ya. Identitas. Tangan pemirsa, kuntul peraknya ini. Nah, jadi kebanggaan itulah yang dirasa sampai ikonnya kita muncul di sana. Iya. Kuntul peraknya nih. Nah, terus kalau kegiatan kemarin itu kan perlu biaya nih ya, perlu biaya sana sini itu. Itu modal sendiri apa ngutang atau dikasih gimana Nabila kemarin selama proses itu? Modal biaya. Untuk administrasi itu dibiayain sama pupuk Kaltim. Besar. Itu total semua dikasih. Ya, untuk administrasi. Lalu untuk keberangkatan itu dari pemerintah Kota Bontang, Pak Wali Kota yang jajarin. Berarti kolaborasi antara perusahaan dengan pemerintah ya artinya
kemarin itu untuk administrasi itu dari sekolah. Dari sekolah. Cuman untuk biaya keberangkatannya itu dari pupuk Kaltim juga sama dari pemerintah juga. Sama ya, Iya. pembiayaan itu ya. Kalau yang dari Bontang sendiri itu yang Nabila awalnya dari Bontang sendiri berapa orang tuh yang ikut seleksi awal itu? Kalau dari Bontang sendiri, Nabila kurang tahu. Kurang tahu ya? Nggak sama-sama. Sama-sama. Jadi artinya Tapi orangnya juga bisa ke kita kan. iya iya. Di total yang tadi terakhirnya ke 51 itu ya di ujung akhirnya. Kalau dari ujungnya ada berapa orang? Kalau kemarin itu kita ada Berapa orang ya? 3 orang ya? Untuk seleksi ketua sendiri. 3 ya? 3. Iya. 3 orang. Salah satunya Nabila juga. Oh, gitu. Iya, Ikut Nabila juga? juga ikut juga. Kemarin bareng-bareng sama saya berangkatnya. Ya. Baik. Pemirsa, obrolan kita semakin seru karena di sini sudah ada teh manis, ada kacang manis, ada ilham manis, bangsur yang termanis, ya, itu pasti. Jadi sepertinya obrolan kita akan lanjut lagi nanti, tapi setelah kita dengarkan dari Prokustik dan juga di Bangkustik. Surga di mana engkau berada, bagaimana caranya kita memasukinya. Itu surga betapa rindunya kami menemukan jalanmu. Susah payah selalu, moga-moga kita sampai, semoga cita tercapai, serta mendapatkan izin dari Yang Maha Kuasa. Pintu surga di mana engkau berada, bagaimana caranya kita memasukinya. Pintu surga betapa rindunya kami menemukan jalanmu. Susah payah selalu, pintu surga. Baik pemirsa PKTV, masih di program Bangsur edisi Ramadan 1444 Hijriah, dan hari ini adalah hari pertama di sahur pertama kita. Mudah-mudahan semangat untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini, dan juga kondisi pandemi yang semakin baik ini, semangatlah untuk kita warga Bontang di dalam menjalankan ibadah puasa yang kita mulai pada hari ini. Dan sekali lagi di studio kami masih ada tamu-tamu istimewa kita yang tadi sudah kita tanyain dengan prestasi mereka seperti itu. Jadi, dan nanti ada juga kuis yang tentunya langsung bisa dijawab melalui Instagram PKTV ya, di Instagram PKTV Kaltim _ID. Jadi bisa di follow dan nanti juga langsung dijawab pertanyaannya. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ke narasumber inilah yang menjadi bahan untuk pertanyaannya. Jadi jangan sampai tinggalkan channel kami sambil mungkin ibu-ibu terus masak dan menyiapkan hidangan, tetap pantengin terus di PKTV Grecek Benih. Baik, Nabila dan Husni, kembali kita ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau tadi sudah beberapa ini, sekarang pertanyaannya dari Kalimantan Timur kemarin di acara itu ada berapa dikirim delegasi
dan dari daerah mana saja yang kemarin mengirimkan wakilnya atau delegasinya itu? Dari Nabila dulu. Oke, kalau dari Duta Siswa Ya. itu ada 3. Dari Kota Bontang, Kota Bontang. dari Samboja, sama dari Sebulu. Oh, Samboja sebelum dari Bontang ya. Iya. 3. Kalau dari Gusti? Kalau dari kegiatan kemarin Iya. itu 3 juga dari 3. Kaltim, 2 dari Bontang, 1 dari Sangatta. Oh, jadi cuma dari Bontang 2. Bontang 2, Sangatta 1 ya. Sangatta 1. Oh iya. Sekarang untuk Nabila, kapan dilaksanakan karantina online dan offline-nya itu waktu antara kemarin kegiatan itu? Karantina online itu dilaksanakan 2 minggu sebelum karantina offline. Nah, pas karantina offline itu kita dari tanggal 26 sampai tanggal 30. Kalau karantina sendiri diapain di situ? Boleh cerita sedikit? Kalau karantina Diapain itu di karantina? kami dibimbing, diberikan edukasi mengenai tahapan-tahapan yang akan Iya. dilaksanakan di sana, bagaimana sikap kita nantinya, lalu apa yang harus kita persiapkan. Oh iya. Bayangan kita kan kalau karantina tuh kayak disiksa gitu ya. Pernah di karantina aku dulu. Bukan karantina kayak orang Apa? tua. Oh, bukan ya. Biasanya sih karantina yang seperti itu kayak karakter building gitu, tapi via online. Pengalaman kayaknya ya. Iya. Enggak tahu deh malah Jangan salah Pak. berapa lama ini. Bang Sur, nggak bisa orang nggak bisa jadi orang baik kalau nggak ada ilham. Soalnya ilham tunjuk. Betul. Mantap ya, mantap. Baik, sekarang untuk Husni, apa saja yang dilakukan saat ini sudah terpilih menjadi salah satu dari 100 orang ketua OSIS terbaik? Ini sudah apa saja? Kok sampai terpilih dari 100 itu ngapain aja gitu sudah? Nah, itu. Jadi Kamu ngapain sih sebenarnya kok bisa terpilih Oke. begitu? Jadi kenapa bisa terpilih itu karena penilaiannya itu dari tulisan esai itu sama video Ya. itu. Oh, itu Dan dari- juga sama CV. Nah, terus kalau ditanya kita ngapain aja di sana, itu luar biasa banget, Bang. Ya, gimana? Karena kita di sana itu 7 hari. Kita di karantina di Wisma Makara UI, Universitas Indonesia, Ya. di dalam kampusnya. Pertama kami shock. Karena kami mikir kampus ternama banyak bangunannya besar-besar, apa segala macam. Bangunannya memang besar, tapi di dalamnya itu kayak hutan. Kebanyakan di hutan. Jadi kami hampir mirip sama ini, Bang. Jalan tembus. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Itu yang bikin kami shock. Terus kita ngapain aja di sana? Namanya kan Indonesian Student Leadership Camp. Ya. Leadership berarti melatih kepemimpinan kami. Betul ya. Itu kami dapat banyak banget materi. Yang lebih spektakulernya adalah pada saat kami itu kunjungan kerja. Kunjungan kerjanya itu kami ke Gedung Senayan, DPR RI. Di Gedung Senayan kami disambut baik oleh Ibu Liliza selaku anggota Komisi 10 bagian pendidikan. Itu kami masuk di ruangan rapat paripurnanya para anggota dewan dan kami diperbolehkan untuk duduk di situ. Jadi Iya. so kami juga merasakan ya. ternyata Aura di gedung dewan. betul. Ternyata begini ya rasanya. Iya. Oh, mudah-mudahan nanti tahun berapa di sana kebetulan. Amin. Siapa tahu. Ya. Nah, setelah dapat seperti itu dibawa ilmu itu program realnya apa deh di bawahnya? Nah, setelah kami kunjungan itu, sebentar saya potong Oh, iya, Bang, iya. ya. Saya mau lanjut dulu karena Lanjut ini ya. banyak banget Iya. pada saat kunjungan kerjanya itu. Jadi setelah kami dari ruang rapat paripurna, kami bergeser ke gedung sama di Gedung Senayan juga tapi di bagian MPR-nya. Di MPR. Di MPR kami disambut baik oleh Bapak Ahmad Basara selaku Wakil Ketua MPR dan juga beliau juga menanamkan kami tentang nilai-nilai Pancasila. Waktu itu kita dapat materi itu. Nah, setelah dari gedung DPR ini, kami pindah lokasi ke Kementerian Keuangan. Dan alhamdulillahnya kita di situ disambut baik oleh Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dan saya alhamdulillah bisa berkesempatan berdialog langsung dengan beliau dan juga berfoto. Selfie. Selfie-nya ini ya. Selfie. Nah, setelah itu Ya. belum nih Bang. Setelah itu kami pindah ke Bappenas atau Kementerian PPN, Perencanaan Pembangunan Nasional. Kami disambut baik juga nih oleh Bapak Menterinya, Bapak Ahmad Suharso. Nah, terus di situ juga beliau mempresentasikan tentang IKN. Ya. Nah, tentang IKN, Ibu Kota Negara yang baru. Kebetulan di daerah kita ini ya. Kemudian di daerah kita Kalimantan. sini. Nah, dan alhamdulillahnya juga saya berkesempatan untuk berdiskusi juga dengan Bapak
menterinya dan waktu itu juga ada Bapak Deputinya terkait Minta dengan tolong nggak? Minta tolong nggak? kemarin mau nanya. Kita orang Bapak ada kalau sampai ke Bontang ya. Kemarin mau nanya kenapa Iya. dicabut? Kenapa nggak ada gitu? Karena kan Bontang ini kan kota penyangganya IKN. IKN lah ya. Cuman ya nggak enak kalau mau ditanya langsung gitu. Belum. Iya, oke. Ya. Mudah-mudahan lah ya. Amin. Tapi kan saya yakin kok ke depan pasti ada deh. Iya, Pasti. betul. Karena IKN di sini, Bontang juga termasuk daerah yang memang Penyangga, penopangnya. Iya, itu penyangga pasti. IKN pasti. Kita doakan itu real dan Amin. minimal nanti anak kita atau cucu kita nanti Yang merasakan. yang merasakan. Ya, betul. Kita perjuangan. Sekarang untuk Nabila ini. Nabila, program kerja apa yang dibuat saat advokasi karantina online dan program kerja apa yang dibuat khusus Provinsi Kaltim ini, Nabila? Oke. Kalau Nabila sendiri waktu advokasi kemarin, itu kan karantina. Kita Ya. diwajibkan untuk membuat advokasi. Ya. Nabila membuat advokasi mengenai pengabdian. Jadi pemberdayaan masyarakat lokal. Ya. Yang dimana takutnya pada saat bonus demografi, budaya-budaya sama adat di Kota Bontang itu akan menghilang dengan sendirinya karena diakibatkan oleh bonus demografi tersebut. Ya. Nah, lalu kalau untuk Kaltim sendiri, kita kan ada gabungan dari 3 teman kita nih. Namanya 3 MCM. Apa tuh MCM? Collect, collab, and make. Collab and make. and make. Iya. Oh. Istilahnya bagus ya. Iya. Tapi Nabila sendiri dengan menjadi duta siswa disabilitas itu ada beban nggak secara pribadi gitu? Untuk bebannya, Beban secara aku nih udah dianggap ya seperti itu loh. Itu secara Iya. fisik atau secara psikologis atau beban mentalnya Nabila sendiri gimana perasaan? kalau untuk perasaan sendiri tuh senang ya Pak. Iya. Gara-gara bisa ngebanggain sekolah, orang tua, keluarga, bahkan teman-teman yang di Kota Bontang. Nah, setiap kali ketemu sama teman-teman di Kota Bontang, wah, kamu yang pergi ke provinsi, itu kan pasti. wah, Itu kamu tuh yang ada ke rasa itu nasional. ya. Iya. Nah, itu. Baru senangnya juga gara-gara kita diberikan tanggung jawab untuk mengerjakan advokasi kami. Oh. Lalu untuk advokasi kategori kami dan kategori sendiri juga ada untuk bergerak sendiri. Gitu. Ya, kalau Usni sendiri, kalau Usni sekarang setelah menjadi yang terbaik di antara 100 tadi itu di Bontang sendiri ada nggak lembaga atau organisasi yang secara langsung mendukung program-program yang tadi dapat ada nggak? Oh ya. Dari si Bontang. Kemarin itu dari 100 ketua OSIS itu Iya. langsung masuk di pengurus Forum OSIS Nasional dan kemarin saya terpilih menjadi koordinator wilayah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk yang mendukung itu kami punya Forum OSIS Kota Bontang nih Pak. Yang dimana Forum OSIS Kota Bontang ini bisa mewadahi OSIS-OSIS yang ada di sekolah untuk berkolaborasi, dan juga Forum OSIS Kota Bontang ini kedepannya juga bakalan berkolaborasi dengan kami di Forum OSIS Nasional. Jadi terstruktur dari nasional ke provinsi, provinsi ke daerah. Seperti itu. Karena bila ada yang lembaga yang mendukung itu ada? Ada. Kalau untuk pergerakan Nabila di disabilitas, kemarin itu terpilih karena Nabila ngikutin 2 relawan Papeda sama Perahu Kertas. Nah, dua ini itu bergeraknya di bidang disabilitas. Lalu untuk Perahu Kertas ini dari DPPKB Bontang. Nah, dari DPPKB Bontang ini dia bergerak ke anak penyandang disabilitas. Jadi anak-anak itu berkreativitas di sana. Sekarang anak-anaknya sedang membuat buket bunga untuk dijual. Berarti mendukung juga teman-teman disabilitas untuk Betul. bisa berkarya, ya. Itu. Bisa ya untuk berkreasi gitu ya. Betul. Kan yang kita tahu anak-anak disabilitas ini pada di apa sih namanya kayak Apa ya? Iya, kayak dikucilkan. Iya, pokoknya hal yang negatif semua lah ya. Iya, nah dari sini kami bergerak bahwasanya semua manusia juga punya kekurangan kelebihan kan. Betul sekali. Jadi apa salahnya kita merangkul? Iya. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk kalian. Harapannya apa, Usni, untuk teman-teman yang di luar sana, pemirsa, yang berharap bisa seperti kamu gitu loh, prestasinya seperti itu. Itu
harapan untuk teman-teman apa? Silakan disampaikan ini. Kalau untuk teman Mesti iri dia mereka dengan prestasi kalian ini iri nih. Nah, apa yang perlu dilakukan untuk teman-teman? Silakan. Kalau untuk teman-teman, cuman ini sih sebenarnya. Ketika ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Karena kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Itu Dan dia. saya pernah dengar kata-katanya Zawin Nur. Katanya keberuntungan itu tidak ada. Keberuntungan itu ada ketika kesempatan dan kemampuan itu pasti ada. Maksudnya kesempatan dan keberuntungan itu tidak ada, mohon maaf. Keberuntungan itu tidak ada, adanya itu adalah ketika kesempatan dan kemampuan itu bekerja sama. Kayak gitu. Jadi di waktu yang pas, Ya. insya Allah pasti ada keberuntungannya. Masuk kayak ini kata-kata ini. Kalau Nabila, kata-kata hari ini. Ayo, nah ini. of the day. What of the day? Kata-kata hari ini. Kalau dari Nabila, jangan pernah berhenti mencoba dan lawan rasa keraguan dalam diri. Yang dimana kan rasa keraguan dalam diri sering muncul, timbul di kapan saja kan. Ya. Apalagi pada saat kita mau ngambil keputusan. Nah, caranya teman-teman harus benar-benar yakin pada keputusan teman-teman yang ingin teman-teman ambil. Agar tidak ada rasa keraguan dan tidak ada rasa was-was pada saat ingin menyampaikan atau ingin membuat sesuatu. Seperti itu. Panjang ya kata-katanya ya. Saya boleh juga nih. Oh, kamu mau juga? Iya dong. Kata-kata hari ini lah. Do something now because later become never. Oh, iku. Singkat, ini yang singkat. Lakukan sesuatu sekarang karena yang nanti bakal tidak terjadi. Wah, masuk. Luar biasa. Tamu-tamu Bang Sur di hari ini dari perdana kita sudah teman luar biasa sekali ini ya. Baik, tadi sudah lengkap kita tanyain semuanya tentang mereka berdua dengan prestasi yang luar biasa tingkat nasional. Untuk kalian yang di rumah ingin seperti Husni dan Nabila, tidak akan tertutup pintu kesempatan, selalu terbuka. Tapi yang jelas ya harus ada sesuatu yang serius, itu pasti tidak boleh main-main. Karena sesuatu di dunia itu tidak ada yang kebetulan tadi bilang. Tidak ada yang keberuntungan, tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada proses, semuanya ada dilakukan. Baik, sekarang waktunya kuis berhadiah. Baik, langsung kuisnya di hari pertama disimak. Nanti langsung lewat Instagram PKTV_Kaltim_ID. Pertanyaannya mudah sekali. Apa tuh Kak? Siapakah nama lengkap dari kedua narasumber ini tadi? Kalau mau ngikutin dari awal, tapi tagnya juga ada nantinya. Pokoknya tadi ini kan kalau di Instagram tidak ada diundi nih. Pokoknya di DM oleh admin, nanti langsung bisa dapat hadiahnya. Tentang hadiahnya rahasia. Ya. Siap. Nah, sekali lagi pertanyaannya, siapakah nama lengkap dari narasumber hari ini, anak-anak kita yang sangat luar biasa ini berprestasi tadi? Silakan ditulis di kolom komentar di Instagram PKTV. Jadi itulah untuk pemirsa, jangan sampai ketinggalan setiap hari ya. Jadi pantengin terus di acara Bang Sur yang di penghujung ada kuis yang berhadiah di setiap harinya sampai menjelang imsak ya. Jadi jangan lupa, ini sudah nggak terasa juga sudah hampir imsak ini kan ya. Ayam itu gimana? Nasib ayam itu gimana? Ayam tadi ya. Masih sempat. Baik, juga setelah ini jangan kemana-mana karena nanti di PKTV akan ada kultum dari ustadz-ustadz yang istimewa dari Bontang, dari Kutai Timur, juga dari Tenggarong, dan juga dari Samarinda. Ini yang mengisi kultum setiap harinya di program Bang Sur, di program kultum setelah acara Bang Sur ini. Dan terima kasih buat kalian ya yang menjadi narasumber Bang Sur di hari ini. Mudah-mudahan pertahankan dan tingkatkan prestasi kalian. Siap. Orang tua ikut bangga, Bontang ikut bangga, sekolah ikut bangga, Ilham juga ikut bangga. Pokoknya semua ikut bangga. Dan pemirsa, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Juga terima kasih kepada sponsor kita
Pupuk Kalimantan Timur yang sudah mendukung acara Bang Sur di tahun ini di program Sahur-Sahur PKTV yang setiap hari hadir mulai pukul 4 sampai dengan menjelang imsak. Dan saya terima kasih untuk narasumber tadi ini. Semoga di setiap edisi Bang Sur para narasumber bisa menjadi inspirasi buat yang pemirsa di rumah. Karena tanpa adanya mereka-mereka seperti Husni dan Nabila ini, niscaya prestasi tidak akan terjadi. Karena keseriusan, keberuntungan tidak akan datang begitu saja, itu pasti ya. Baik, kita akan kembali lagi di program Bang Sur esok hari, di hari puasa berikutnya. Dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang pertama di tahun ini. Mudah-mudahan puasa Anda lancar. Insya Allah, semoga sampai nanti kelar di hari raya Idul Fitri. Oh, di hari pertama masih panjang sekali perjalanan ini, Mas ya. Nah, juga nanti jangan sampai kapok nemani dari Bang Kustik. Ya, terus menemani Bang Sur sebulan penuh ini untuk program sahur-sahur kita. Mudah-mudahan menunya enak-enak ya. Nah, itu pasti. Iya. Baik, terima kasih untuk semuanya pemirsa di rumah. Terima kasih untuk hari ini dengan tamu-tamu kita yang luar biasa untuk semuanya, dan insya Allah jumpa kembali esok hari tetap di acara Bang Sur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Receh bener. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang selalu membayangiku. Andai ku tahu malaikat bukan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Oh